Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah. Apa saja sih yang menyebabkan keruntuhan Daulah Abbasiyah? Simak penjelasan berikut ini ya. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan keruntuhan Daulah Abbasiyah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih banyak berperan sebagai penyebab kehancuran Daulah Abbasiyah. Di antaranya yaitu yang pertama hubud dunia atau kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Periode awal Daulah Abbasiyah berkuasa menghasilkan kemakmuran dan kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kondisi inilah yang mendorong generasi khalifah berikutnya untuk hidup lebih mewah dari khalifah sebelumnya. Hal ini menyebabkan pemburusan uang kas negara. Yang kedua yaitu konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Pada periode kedua kekhalifahan Daulah Abbasiyah, perebutan kekuasaan nampak jelas pada periode ini. Hanya 4 khalifah yang meninggal secara wajar. Selebihnya para khalifah itu ada yang meninggal diracun, dibunuh, dan diturunkan paksa. Faktor internal yang ketiga yaitu konflik keagamaan. Konflik antara kelompok Sunni dan Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak pernah selesai hingga masa Daulah Abbasiyah. Yang keempat yaitu melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Daulah Abbasiyah banyak memperoleh kemakmuran sehingga mampu membayar tentara asing dari Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Persoalan inilah yang memicu merosotnya jiwa patriotisme dan nasionalisme rakyat Daulah Abbasiyah. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Penyebab tentara Mongol atas Baghdad atau ibu kota Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Saat itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah. Setelah kota Baghdad hancur dan Khalifah Daulah Abbasiyah terbunuh, berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia muslim tanpa khalifah yang namanya biasa disebut-sebut dalam sholat Jumat. Selanjutnya banyak muncul pemberontakan setelah periode kedua. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah tidak sekuat para pendahulunya. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyat, mengakibatkan banyak daerah-daerah yang memberontak dan memisahkan diri dari pemerintah pusat Daulah Abbasiyah. Dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Bangsa Turki dan bangsa Persia atau Bani Buwayhi banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah. Segala persoalan terkait jalannya roda pemerintahan dikendalikan oleh bangsa Turki dan bangsa Persia. Kedudukan Khalifah Daulah Abbasiyah benar-benar hanya sebatas pemerintahan boneka saja. Jadi itu tadi penjelasan mengenai faktor keruntuhan dari Daulah Bani Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.